Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap. Selamat berjumpa kembali para mentor pensiunan Bank Mantap. Bersama saya, Baban Sarbana. Semoga kita semua selalu berada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mentor pensiunan Bank Mantap, kali ini saya akan berbagi tentang komunikasi sebagai seni berbicara dan mendengarkan. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita jika berbicara tentang komunikasi, maka selalu berfokus pada public speaking atau bagaimana berbicara di depan publik. Padahal kita juga mengetahui bahwa mendengarkan atau the art of listening sama pentingnya dengan berbicara ketika kita membahas tentang komunikasi. Tujuan dan keluaran yang ingin dicapai dari materi komunikasi ini adalah: pertama, memahami apa prinsip dasar komunikasi. Yang kedua, mengetahui konsep dasar dari public speaking atau seni berbicara. Dan yang ketiga adalah mentor memahami konten komunikasi sekaligus konteks komunikasi. Keduanya sangat berkaitan antara apa yang ingin Anda sampaikan, juga di mana dan bagaimana Anda menyampaikannya. Dan terakhir, yang keempat adalah mengetahui the art of listening sebagai seni mendengarkan. Nah, keempat tujuan ini semoga menjadi amunisi bagi para mentor pensiunan dalam mendampingi usaha para pensiunan Bank Mantap hingga mencapai kesuksesan. Komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian pesan. Pertama, siapa yang menyampaikan pesan? Tentu dalam hal ini Anda adalah sebagai mentor yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah isi pesannya apa? Pesan yang akan disampaikan kepada pensiunan itu apa saja? Yang ketiga adalah media yang Anda gunakan sebagai mentor untuk pensiunan. Yang keempat adalah siapakah penerima pesan yang ingin para mentor sampaikan? Tentu dalam hal ini adalah para pensiunan. Dan yang terakhir adalah apa dampak dari proses komunikasi yang ingin disampaikan. Nah, para mentor pensiunan Bank Mantap, prinsip dasar komunikasi ini tentu saja memiliki aplikasi yang sangat berbeda jika diterapkan pada target komunikasi yang berbeda. Misalnya dalam konteks media yang digunakan, tentu kalangan milenial sangat akrab dengan sosial media, gadget, dan sebagainya. Tetapi para pensiunan mungkin tidak semua bisa dan terbiasa untuk menggunakan berbagai aplikasi media-media yang biasa digunakan oleh para milenial. Ini yang harus kita sampaikan. Kemudian dari cara menyampaikannya juga tentu saja berbeda. Anda berhadapan dengan orang-orang yang mungkin saja jauh lebih senior, jauh lebih berpengalaman. Inilah yang menjadi prinsip dasar komunikasi. Ketika para mentor mengetahui peran dari Anda sebagai komunikator, pemberi pesan, tentu Anda akan memilih-milih diksi ketika Anda menyampaikan pesan, memilih media yang tepat untuk berbicara dengan para pensiunan, dan tentu saja para mentor pensiunan akan memahami siapa profil yang akan Anda ajak bicara. Dan terakhir, setiap proses komunikasi ini hasilnya adalah merupakan umpan balik yang bisa dipelajari untuk perbaikan komunikasi ke depannya. Demikianlah prinsip dasar komunikasi mentor untuk pensiunan. Kita sekarang berbicara tentang public speaking sebagai bagian dari kemampuan komunikasi. Public speaking atau seni berbicara terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah public, yaitu siapakah objek yang kita ajak bicara. Yang kedua adalah speaking, teknik dan seni dalam berbicara, termasuk apa yang kita akan komunikasikan dan bagaimana menyampaikannya. Nah, dalam konteks saat ini, dengan peran Bapak Ibu sebagai mentor para pensiunan menjadi sangat penting untuk mengetahui kepada siapa kita berbicara, sehingga kita bisa memilih diksi apa yang akan kita sampaikan dan bagaimana menyampaikannya. Jika para mentor pensiunan berbicara dengan para pensiunan sebagai pendampingan yang Bapak Ibu berikan kepada mereka, tentu sudah bisa mengetahui bahwa orang yang kita ajak bicara bisa jadi memiliki usia yang lebih tua, pengalaman yang lebih banyak, dan sedang berada dalam fase transisi. Kondisi ini sangat berbeda jika kita berbicara dengan objek komunikasi yang misalnya berusia lebih muda, belum berpengalaman, dan keingintahuannya masih sangat tinggi. Kemudian, setelah kita tahu siapa yang akan kita ajak bicara, maka kita bisa memilih apa yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita komunikasikan, dan tentu saja
bisa memilah cara bagaimana menyampaikannya. Para mentor pensiunan Bank Mantap, mungkin saja jika pensiunan memiliki pengalaman banyak, maka kita, para mentor, jauh lebih banyak mendengarkan, mengkonfirmasi pengalaman para pensiunan pada saat yang tepat, menyampaikan korelasinya dengan kondisi kekinian, kemudian menemukan sinergi antara apa yang ingin kita sampaikan dengan apa yang ingin kita dengarkan dari para pensiunan. Disinilah kita harus bisa menempatkan diri, memilih positioning, menjaga sikap yang tepat. Walaupun sebagai mentor, tentu kita dianggap lebih tahu, lebih paham, akan tetapi dalam kondisi seperti itu, kita harus tetap memiliki you attitude, kesadaran dan kemampuan untuk menempatkan diri, yaitu satu, yang pertama adalah respect dan melihat dari persepsi lawan bicara. Dalam hal ini kita berbicara dengan para pensiunan. Yang kedua adalah respect pada keahlian, kapasitas, dan pengetahuannya yang mungkin saja lebih banyak daripada yang kita miliki. Yang ketiga adalah melindungi egonya sehingga tidak menyinggung. Ingat, Anda berhadapan dengan para pensiunan sehingga diksi, kata-kata, intonasi itu menjadi jauh lebih penting. Yang keempat adalah menekankan pada apa yang ingin mereka ketahui sehingga bisa lebih fokus. You attitude inilah yang membuat Anda dan lawan bicara menjadi saling menghargai dan menemukan sinergi. Karena dalam komunikasi, respect hanya bisa didapatkan jika kita memberikannya. Disinilah para mentor pensiunan Bank Mantap, kita harus bisa memilih kapan memakai kata aku, kami, kita, kamu, Anda, atau kalian. Karena keenam pilihan kata-kata ini tentu saja memberi dampak yang berbeda. Sebagai bekal dalam memahami para pensiunan sebagai objek komunikasi, sebagai lawan dalam berkomunikasi, Anda harus mengetahui pola komunikasi yang membuat komunikasi bisa jadi lebih efektif. Pola komunikasi atau di beberapa buku dibahas sebagai modalitas belajar adalah cara lawan bicara kita menerima informasi. Terdiri dari yang pertama adalah visual, yaitu jika para pensiunan lebih mudah mencerna informasi melalui pendekatan visual, gambar, dan grafis, maka Anda harus membawa kertas misalnya, kemudian juga bisa membuat layar handphone Anda sebagai alat dukung dalam ketika berkomunikasi. Nah, orang-orang visual ini kita ketahui biasanya orangnya berbicara relatif cepat, dan tentu saja mereka fokus ketika diberikan gambar, diberikan visual ketika Anda berbicara. Jadi Anda harus punya bekal untuk mereka bisa lihat, ya. Yang kedua, para mentor pensiunan Bank Mantap, orang yang memiliki pola komunikasi auditori, yaitu para pensiunan yang lebih mudah mencerna informasi melalui bunyi, intonasi, dan belajar dengan cara mendengarkan. Nah, orang-orang seperti ini tentu saja Anda harus bisa menjaga kapan nada Anda harus rendah, lembut, kapan nada Anda harus tinggi, kemudian kapan Anda menekankan pada kata-kata tertentu yang ingin Anda sampaikan. Nah, orang auditori ini biasanya jauh lebih mudah terdistraksi konsentrasinya, ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya Anda berbicara, kemudian pensiunan yang Anda ajak bicara bisa jadi mungkin konsentrasinya mudah terdistraksi, akan tetapi sebenarnya dia sedang mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Yang ketiga adalah orang yang kinestetik, ya. Kinestetik ini jika para pensiunan memahami informasi melalui gerak dan emosi yang diciptakan. Oleh karena itu, ketika Anda menyampaikan pesan, menyampaikan bimbingan, menyampaikan advokasi, menyampaikan pendampingan, Anda sertakan dengan gerakan tangan, mimik muka, kemudian mungkin dengan sentuhan sedikit, dan banyak gerakan-gerakan yang mendukung kepada apa yang Anda sampaikan. Nah, visual, auditori, kinestetik ini tentu saja berbeda-beda orangnya. Nah, Anda sebagai mentor pensiunan Bank Mantap harus menguasai semuanya, harus menyiapkan semuanya. Anda harus menyiapkan visual, Anda juga harus memperhatikan intonasi, nada, kemudian audio yang ingin Anda sampaikan. Anda sekaligus juga harus menyertakan gerakan kinestetik yang mendukung kepada apa yang Anda sampaikan. Nah,
Selain visual auditory kinestetik ini, sekarang ditemukan lagi ada yang namanya read and write, yaitu jika pensiunan mengakses informasi melalui teks, menulis apa yang didengarkan dan difahami dan mudah ketika ada yang bisa dia lihat, ya. Mungkin sama seperti visual, bedanya adalah dia lebih interaktif dengan apa yang Anda sampaikan. Demikianlah pola komunikasi yang harus Anda kuasai, ya. Anda bisa berhadapan dengan para pensiunan yang mungkin saja hanya memiliki kemampuan visual, mungkin saja auditori, mungkin saja kinestetik, mungkin saja read and write. Oleh karena itu, Anda harus menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan mampu memakai semua platform pola komunikasi ini. Kita sekarang akan berbicara tentang seni mendengarkan atau the art of listening, yang disingkat tipsnya dengan listen, artinya dengar. Mari kita bahas satu persatu. L adalah look interested. E adalah involve yourself by responding. S adalah stay on target. T adalah test your understanding. E adalah evaluate the message. N adalah neutralize your feeling. Satu persatu kita bahas. L, look interested. Pastikan bahwa Anda membangun keyakinan kepada lawan bicara. Anda tertarik dengan pembicaraan yang sedang dilakukan. Yang kedua, E, involve yourself by responding. Libatkan diri Anda. Pastikan diri Anda hadir dengan memberikan respon yang tepat, tidak berlebihan, dan tidak menyela dalam waktu-waktu yang tidak perlukan. Ya. Yang ketiga adalah S, stay on target. Pastikan Anda fokus dengan pembicaraan yang sedang Anda targetkan. Oleh karena itu, perlu disepakati dari awal apa yang akan bicarakan, targetnya apa, sehingga ketika kita bergeser pembicaraannya, Anda bisa mengembalikan ke fokus awal. Ingat, Anda berbicara dengan pensiunan, tentu saja mereka kadang-kadang tidak terlalu fokus kepada apa bisnis yang ingin Anda sampaikan kepada mereka. Kadang mereka banyak curhat, dan itu harus Anda ingatkan dengan cara-cara yang baik, ya. Yang keempat adalah T, test your understanding. Ujilah pengertian Anda dari pembicaraan dengan melakukan konfirmasi, bertanya ulang, kemudian juga memastikan bahwa Anda memahami apa yang disampaikan oleh para pensiunan. Yang kelima adalah E, evaluate the message. Pastikan Anda sekali lagi menyampaikan apa yang Anda pahami dan menyampaikan apa yang Anda dengarkan dari para pensiunan, sehingga sama-sama frekuensinya, sama-sama pemahamannya. Dan terakhir adalah nomor 6, N, neutralize your feeling. Tetaplah objektif pada target pembicaraan, jangan terbawa emosi dan perasaan pribadi, dan jangan judgement. Jangan mengatakan bahwa Anda lebih tahu daripada pensiunan. Pastikan bahwa Anda memahami apa yang disampaikan oleh pensiunan, dan Anda menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dengan cara-cara yang baik dan diterima juga dengan cara yang baik. Para mentor pensiunan Bank Mantap, jika listen ini Anda sampaikan disertai dengan kehadiran diri Anda, maka para pensiunan akan merasa dihargai karena didengarkan dengan sungguh-sungguh. Dalam berkomunikasi, dibutuhkan kemampuan untuk menyusun konten yang baik. Sekaligus juga konteks di mana dan kapan konten itu disampaikan. Konten terdiri dari dua, yang pertama verbal dan non-verbal. Konten secara verbal jika Anda menyampaikan secara lisan. Di era digital ini, komunikasi verbal tidak hanya bertatap muka, tetapi bisa melalui media digital seperti smartphone. Ya, komunikasi non-verbal dilakukan melalui tulisan, gambar, dan berbagai bentuk lainnya. Sehingga Anda sebagai mentor para pensiunan tentu harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan komunikasi baik secara verbal maupun secara non-verbal. Para mentor pensiunan Bank Mantap, konteks komunikasi yang terjadi dalam komunikasi antar budaya, tentu saja kita berhadapan dengan berbagai orang yang berbeda-beda budayanya, latar belakangnya. Makanya ditandai dengan adanya komunikasi konteks tinggi yang pesannya bersifat implisit, tidak langsung, dan tidak to the point. Biasanya komunikasi konteks tinggi ini dilakukan oleh beberapa orang yang berlatar belakang suku tertentu, seperti suku Sunda dan Jawa. Komunikasinya tentu saja tidak langsung. Bilang iya belum tentu iya, bilang tidak belum tentu tidak, bilang setuju belum tentu setuju, bilang tidak setuju belum tentu tidak setuju. Inilah yang harus kita maknai dalam proses komunikasi konteks tinggi, ya. Kemudian yang kedua, para mentor pensiunan Bank Mantap ada yang namanya komunikasi konteks rendah. Biasanya
Pesannya bersifat verbal dan eksplisit. Gaya bicara langsung dan to the point. Biasanya dilakukan dengan orang-orang dari suku Batak misalnya. Sehingga mereka mungkin tidak suka dengan basa-basi. Kalau salah ya bilang salah, kalau tidak setuju ya bilang tidak setuju, dan jangan tersinggung dengan apapun yang disampaikan secara to the point. Nah, Anda harus menyadari Anda memiliki latar belakang budaya apa, pensiunan ini memiliki latar belakang budaya seperti apa, sehingga akan ketemu. Dan kita sebagai mentor pensiunan Bank Mantap tentu harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan orang yang kita ajak bicara. Para mentor pensiunan Bank Mantap dengan memahami konten dan konteks, tentu saja bukan hanya Anda memahami apa yang Anda sampaikan, tetapi sekaligus memiliki pemahaman yang lengkap dengan konteksnya. Kepada siapa Anda bicara, periksa latar belakang budaya dari para pensiunan yang Anda ajak bicara. Tentu saja berbicara dengan pensiunan dengan latar belakang yang berbeda, memiliki cara yang berbeda, konten yang berbeda, dan tentu saja akan menghasilkan hasil yang memuaskan secara bersama-sama ketika Anda bisa menyertakan konten yang Anda sampaikan sesuai dengan konteks yang Anda pilih saat itu. Berkomunikasi dengan pensiunan berarti kita berhadapan dengan orang yang memiliki paling tidak 4 hal ini. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga pengalaman, dan keempat adalah motivasi tertentu. Ya, pastikan bahwa Anda tidak menggurui mereka, melainkan menggali apa yang Anda ketahui. Kemudian melengkapinya dengan apa yang belum mereka ketahui. Ingat, Anda berhadapan dengan, ibaratnya Anda berhadapan dengan telur. Maka di dalam telur itu, jika Anda ingin mendapatkan telur ceplok, tentu Anda tinggal pecahkan telurnya. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan ayam yang memiliki nyawa dan berpotensi untuk menjadi ayam yang lebih besar, tentu Anda tinggal menggali sehingga ayam itu bisa keluar, memecahkan cangkang telur dari dalam. Ya, itulah apa yang dilakukan oleh komunikator yang baik. Bukan menggurui, tapi lebih banyak menggali. Para mentor pensiunan Bank Mantap menggali pengalaman mereka. Yang kedua tentu saja dengan mengisi gap yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha yang akan mereka tekuni. Mungkin mereka memiliki pengalaman dalam satu bidang, tetapi ketika mereka menemukan atau ingin menekuni bisnis yang baru, mereka butuh pengalaman yang lain. Ya, yang ketiga adalah demikian juga dengan keterampilan. Pastikan para pensiunan memahami keterampilan apa yang harus mereka kuasai. Apakah mereka harus kuasai oleh diri mereka sendiri, ataukah mereka harus mencari orang lain yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam bisnis yang akan mereka tekuni. Dan tentu saja di bagian akhir kita berbicara tentang motivasi. Ini yang terpenting, karena motivasi itu letaknya di hati. Dan hati itu pintu yang kuncinya berada di dalam, sehingga terbuka berdasarkan kesadaran dan keinginan para pensiunannya sendiri. Dan yakinlah, para pensiunan itu tentu saja berharap mentor pensiunan Bank Mantap adalah mentor yang selain punya kemampuan berbicara, tentu saja memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Ingat, komunikasi pada dasarnya adalah bukan pada bagaimana kita menyampaikan, tetapi juga pada bagaimana mereka, orang yang kita ajak bicara, menerima. Demikianlah sesi komunikasi, seni berbicara dan mendengarkan. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi dan utamanya sebagai mentor pensiunan Bank Mantap. Salam mantap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.